Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God, puji Tuhan. Cuaca sudah cukup dingin hari ini, bahkan di setiap hari ya. Jadi kita memang sudah di dalam suasana, sudah memasuki suasana musim dingin. Haleluya, praise God. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah kita semua mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat, sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan juga untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan terus memelihara kami, menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Siapkan kami ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amen, amen, amen. Kita angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang sangat mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di
jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
Kapan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan besertaku. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikutiku. Seumur hidupku, Tuhan gembalaku, gembala yang baik, gembala yang agung, yang mengasihiku. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan gembala yang baik, yang menggembalaiku sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, benar Bapa, Engkaulah gembala yang baik. Engkau gembala yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan itu yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa, untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman. Karena itu
yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Amen. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Puji Tuhan, praise God. Happy Mother's Day to all the beautiful mothers. God bless to all the mothers. Praise God. Hallelujah. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his tribal sweet soul. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I can hear it watch fire of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening chosen camp. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory,
transfigures you and me, as He died to make men holy. Let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His day is marching on. While God is marching Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung
keselamatannya sungguh besar. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkaulah jaminan keselamatan Bapa bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Hari ini cukup dingin ya, kemarin juga cukup dingin. Hari-hari ini kita sudah berhadapan dengan cuaca yang sangat dingin, cukup dingin, sangat dingin ya. Tetapi Tuhan hangatkan kita dengan kasih-Nya ya. Biarlah kita tetap siap untuk menghadapi musim dingin, musim apa saja, setiap musim ya. Kita harus siap untuk menghadapi ya. Dan puji Tuhan luar biasa, kami juga baru diserang oleh flu ya, cukup berat flu. Dan kami juga tidak bisa keluar ya, cukup lama, 2 minggu lebih karena masih flu. Jadi kita harus beristirahat di rumah. Dan Tuhan luar biasa, Dia juga sudah menjamah dan mulai memulihkan tubuh kami yang sakit. Luar biasa, puji Tuhan ya. Dan juga hari ini adalah hari Mother's Day ya. Happy Mother's Day to all the moms up there, all the beautiful mom, the gorgeous mothers up there ya. Happy Mother's Day to you all. God bless us all ya. To all the mothers, God bless. And God will always take care of us ya. God will always watching over us ya. In every situation ya, God always be with us ya. To all the beautiful mothers, happy Mother's Day to all the wonderful mothers. Praise God, haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 ya. Kita mau belajar hari ini di dalam bagaimana Raja Daud ya, itu dia mengabdi kepada Tuhan ya. Bagaimana dia mengabdi kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan ya. Jadi luar biasa, puji Tuhan ya. Semua karena ada pengabdian kepada Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Lalu kita akan berpindah kepada Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, 16 dan 17, di mana Tuhan juga mau mengajar kita pada hari ini bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14 dan juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Di situ juga Tuhan mau ajar kita bagaimana kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita juga akan loncat juga ke Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 ya. Tuhan mau ajar kita juga lewat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, di mana kita harus berjaga-jaga di dalam doa ya, dan tetap menaikkan permohonan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Jadi kita mau bacakan sama-sama dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Kita mau bacakan sama-sama. Ya, kita akan bacakan dari ayat
yang Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-14 ya, Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, di situ dikatakan Tuhan bergaul karib ya, Tuhan bergaul karib ya bagi orang yang takut akan Dia. Jadi kita bacakan lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, di situ dikatakan jelas bahwa Tuhan itu akan bergaul kepada kita orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan mau ajar kita pada hari ini bahwa Dia akan bergaul dekat, artinya Tuhan akan mendekati kita. Dia akan tetap menyertai kita. Ya, orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang sangat menghormati Tuhan, orang-orang yang sangat mementingkan Tuhan ya dari segala-galanya. Itu artinya takut akan Tuhan, orang-orang yang menghargai, menghormati Tuhan ya, dan selalu selalu setia dan taat kepada Tuhan ya. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kita semua boleh belajar ya bahwa Tuhan mau kita semua harus takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya bukan kita takut karena Tuhan itu menakutkan, atau Tuhan itu mengerikan, atau Tuhan itu seram, atau seperti hal-hal yang kita pikirkan. Tuhan bukan takut akan Tuhan artinya bukan seperti itu. Takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghargai Tuhan akan semua pengorbanannya ya di atas kayu salib, yang mana kita sudah merayakan pada 2-3 minggu lalu ya, yaitu Paskah, hari Paskah ya, hari Jumat Agung ya, dan juga hari kebangkitannya, hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya kita sudah merayakan ya 2-3 minggu lalu. Jadi hari ini Tuhan mau ajar kita bahwa takut akan Tuhan kita artinya kita mau menghargai semua pengorbanan yang Tuhan sudah buat untuk kita, yang Tuhan sudah lakukan untuk kita ya, umat manusia, orang-orang berdosa ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang kita harus menghargai, artinya takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau kembali mengasihi Tuhan kembali ya, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk mengasihi Dia, untuk menyembah Dia, memuji Dia, untuk datang kepada Dia ya, untuk menerima keselamatan yang Dia sudah sediakan secara cuma-cuma, yang Dia sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma bagi kita umat manusia yang mau meresponi dan mau percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi artinya takut akan Tuhan, saudara, itu kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menghargai, kita mau menghormati Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah menyelamatkan kita dari alam maut, yang sudah menyelamatkan kita dari neraka yang kekal ya, dari semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita. Oleh sebab itu kita patut untuk takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan Tuhan akan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia ya. Jadi di sini Tuhan ajar kita pada hari ini agar kita semua boleh takut akan Dia, karena takut akan Dia karena kita mengasihi Dia, kita menghormati Dia, kita menghargai Dia semua Tuhan, apa yang Tuhan sudah
buat pengorbanan yang begitu besar, kita mau menghargai dan menghormati. Oleh sebab itu, Tuhan ajar kita pada hari ini bahwa kita memang patut untuk takut akan Tuhan, ya, karena semua perjanjiannya di situ dikatakan akan diberitahukan kepada kita. Orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada kita, ya, perjanjiannya akan diberitahukannya kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang taat kepada firman-Nya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan takut akan Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Itulah orang-orang yang takut akan Dia. Ya, setiap Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita. Orang-orang yang takut akan Dia, Dia bergaul dengan kita dekat. Dia bergaul karib. Di situ artinya bergaul karib itu Dia bergaul dekat dengan kita. Dia mau bergaul erat, ya. Dia mau bersama dengan kita, erat dengan kita. Hubungan komunikasi dengan kita. Dia mau berkomunikasi dengan kita. Dia mau punya komunikasi atau punya hubungan erat dengan kita. Artinya itu bergaul karib. Tuhan mau memiliki hubungan erat dengan kita, bergaul karib, ya. Tuhan mau memberitahukan kepada kita perjanjiannya, ya, diberitahukannya kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa, ya, firman Tuhan, ya, pada hari ini sangat memberkati saya karena saya pun diajar oleh Tuhan untuk takut akan Dia, untuk takut akan Tuhan. Ya, saya harus dan saya patut untuk takut akan Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah melepaskan saya dari dosa-dosa saya. Tuhan sudah memberikan saya kebebasan untuk memilih, ya, dan Tuhan sudah membawa saya keluar dari alam maut lewat keselamatan yang Dia sudah berikan kepada saya. Oleh sebab itu, saya patut untuk takut akan Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, saya menghormati Tuhan, saya menghargai setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan umat manusia yang mau percaya dan mau meresponi dan mau menerima kasih anugerahnya, keselamatannya. Amin. Luar biasa. Nah, sekarang di situ dikatakan juga perjanjiannya, ya, diberitahukannya kepada kita. Jadi itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Kalau Tuhan beritahukan kepada kita, ya, perjanjiannya itu luar biasa, saudara. Itu artinya kita sangat berharga di matanya. Akhirnya artinya kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita karena Dia memberitahukan kepada kita, ya, perjanjiannya. Ya, karena Dia tahu kita takut akan Dia, kita takut akan Tuhan. Dia tahu kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau memberitahukan semua kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia, perjanjiannya. Luar biasa. Kita mau teruskan lagi ke Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16, dan 17. Jadi kita mau bacakan dulu Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, dan 17. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, luar biasa, ya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-15. Ayat 15, karena itu
perhatikanlah dengan saksama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup. Jadi dikatakan ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus perhatikan ya apa yang Tuhan mau. Ini Rasul Paulus mengajar kita. Lalu Janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang bebal, di situ dikatakan, tetapi seperti orang arif. tetapi seperti orang arif. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus ya, biarlah kita perhatikan dengan seksama ya, dan janganlah kita menjadi orang yang bebal tetapi menjadi orang arif. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Jadi kalau orang bebal itu kan Tuhan nggak suka. Tuhan tidak menyukai orang-orang bebal yang suka berontak, yang suka menentang ya. Jadi itu yang namanya orang-orang, itu yang dikatakan orang-orang bebal. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang bebal tetapi menjadi orang arif ya. Jadi orang penurut artinya ya. Orang bebal itu pemberontak, tapi orang arif itu penurut ya. Orang-orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan ya. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat ke-16 ya. Dan belum. Oh, Dan terusannya ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di situ dikatakan Karena hari-hari ini adalah jahat. karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita juga dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus pergunakan waktu yang ada ya. Di situ dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus perhatikan saudara ya. Di situ dengan seksama dikatakan ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang bebal, tetapi kita harus menjadi orang-orang arif ya, penurut-penurut, anak-anak penurut, umat-umat Tuhan yang penurut ya, bukan pemberontak. Jadi di situ dikatakan dan gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pakai waktu yang ada. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita harus gunakan dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Di situ dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, kita harus ya perhatikan bahwa ya Tuhan, Rasul Paulus ajarkan kita firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kita harus perhatikan waktu yang ada ya. Gunakanlah waktu yang ada ya, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, biarlah kita pakai, pergunakan sebaik-baiknya. Perhatikan apa yang Tuhan katakan ya di dalam firman-Nya, bahwa kita harus memakai setiap waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita harus pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Oleh sebab itu dikatakan gunakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Begitu banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan ya saat ini, bahwa begitu hari-hari ini sudah tidak menentu ya. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Begitu banyak segala kejadian-kejadian yang tidak menentu. Oleh sebab itu dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian besar kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau kita tidak pakai dan pergunakan sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, maka kita akan mengalami kerugian besar karena kita akan kehilangan keselamatan. Keselamatan tidak akan hilang, tetapi kita akan kehilangan kesempatan, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi biarlah kita sama-sama belajar dan perhatikan apa yang sudah diajarkan. Teruskan lagi ke ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Di situ dikatakan ya.
Terus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di situ dikatakan ya, tetapi janganlah kamu bodoh. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berpura-pura bodoh, atau memang orang-orang yang mau menjadi orang-orang bodoh. Di situ dikatakan janganlah kita menjadi orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang sudah diajarkan ya. Karena orang-orang bodoh mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan, karena mereka hanya mau hidup seperti orang bodoh terus ya. Jadi di situ dikatakan agar kita boleh mengerti ya kehendak Tuhan. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Itu artinya dikatakan ya, agar kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh ya, dan kita perhatikan ya apa yang Tuhan kehendaki ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya di dalam firman-Nya. Jadi Tuhan mau kehidupan kita berarti, Tuhan mau hidup kita itu berarti di matanya. Dia mau hidup kita itu adalah hidup-hidup orang-orang benar, yang menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang membawa teladan Kristus. Itulah yang dikatakan ya, supaya kita tak mengerti kehendak Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak memperdulikan kehendak Tuhan, tetapi kita semua menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang mau memperdulikan kehendak Tuhan ya. Jadi ini yang di dalam Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17 Rasul Paulus sudah mengajar kita. Dan kita mau teruskan lagi ke Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Rasul Paulus mengajar kita lagi di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita bacakan lagi ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Di situ dikatakan di dalam roh. Di dalam roh. Jadi dalam doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita harus tetap berdoa di dalam roh. Artinya berdoa di dalam roh itu artinya bukan kita harus selalu berkata-kata dengan bahasa roh, atau kita harus berkata-kata dengan bahasa lidah. Berdoa di dalam roh itu artinya kita berdoa spirit. Jadi spirit kita itu berdoa kepada Tuhan ya. Jadi orang tidak perlu mendengar suara kita. Kalau berdoa di dalam roh itu artinya orang tidak perlu dengar, tetapi Tuhan mendengar apa yang sedang kita doakan lewat roh kita. Jadi kita sedang berdoa through your spirit. Lagi berdoa, maksudnya berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan ya, lewat roh. Jadi artinya roh, lewat roh itu berdoa di dalam roh, bukan harus berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah ya. Karena itu bukan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ya berdoa, tetap berdoa di dalam roh itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan lewat spirit, lewat roh kita. Kita sedang berdoa lewat roh kita, sedang berkomunikasi dengan Tuhan lewat roh kita. Itu artinya berdoa di dalam roh ya. Dan kita teruskan lagi ayat 18 masih ayat 18. Tetap teruskan lagi. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Di situ pun dikatakan dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jadi kita tetap berjaga-jaga di dalam doa kita ya. Jadi artinya tadi dikatakan ya berdoa di dalam roh, dan sekarang pun tetap berjaga-jaga di dalam doamu. Jadi kita tetap harus ya siap sedia berdoa dan tetap siap sedia berjaga-jaga di dalam doa kita ya. Teruskan lagi. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi itu dikatakan di situ dengan permohonan yang tak putus, artinya tidak putus-putusnya permohonan kita yang kita naikkan ke atas mesbah Tuhan, artinya yang kita naikkan kepada Tuhan ya lewat permohonan doa kita ya, lewat setiap permintaan kita, lewat doa kita itu ya, kita tetap di situ dikatakan oleh Rasul Paulus tetap berjaga-jaga di dalam doamu itu. Jadi kita tetap harus berjaga-jaga di dalam doa karena ada pesan bahwa kita ada pesan firman Tuhan. Hari ini kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dengan situasi keadaan yang ada saat ini, kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa ya. Karena di situ dikatakan kita harus tetap menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan ya. Dengan orang-orang kudus ya, untuk orang-orang kudus, bersama-sama orang kudus, kita harus tetap menaikkan permohonan doa kita, yaitu berjaga-jaga di dalam doa kita ya. Karena itulah yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita tetap harus menaikkan terus permohonan kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat, jadi kita harus tetap pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa ini adalah peringatan bagi kita untuk kita tetap menggunakan waktu yang ada di hari-hari yang jahat ini, dan kita tetap berjaga-jaga di dalam doa ya, karena Tuhan katakan kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa dan waspada. Dan juga di dalam Mazmur tadi dikatakan orang yang takut akan Dia, Tuhan katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ini luar biasa ya saudara, bahwa hari ini kita belajar dari Mazmur 25 dan kita belajar dari Efesus pasal 5, Efesus pasal yang ke-6. Jadi luar biasa bahwa Tuhan mau kita sama-sama belajar hari ini dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus memperhatikan waktu yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini ya, bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada, kita harus hidup takut akan Tuhan ya. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, kita harus takut akan Tuhan ya, itu permulaan. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan di situ kita di dalam Efesus 5 dikatakan ya, bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan di Efesus pasal 6 ayat ke-18 di situ dikatakan kita juga harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Ya, kita harus tetap waspada, berjaga-jaga di dalam doa ya, bersama-sama orang kudus ya. Kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Ya, hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kekudusan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita di hari-hari, sehari-hari. Kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan kita menyenangkan manusia, saudara, tetapi biarlah kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan ya. Kehidupan kita di sehari-hari kita itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia ya, karena itu semua yang dikehendaki Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, boleh membawa kita semua, memperingatkan kita bahwa kita harus tetap memperhatikan keadaan saat ini, situasi yang ada saat ini, bahwa kita harus tetap hidup takut akan Tuhan dan hidup berjaga-jaga atau mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan benar, memang hari-hari ini adalah jahat, dan juga kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami masih juga ada
belum pulih betul karena memang flu yang sekarang ini sedang merajalela. Ya memang itu flu yang cukup berat. Jadi biarlah kita semua sama-sama juga jaga diri, jaga kesehatan kita, agar kita semua boleh tetap sehat ya, dan Tuhan tetap menyertai kita ya sampai pada Tuhan kembali nanti, pada akhirnya Tuhan kembali nanti ya. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita di setiap hari ya. Tetap berjaga-jaga, ingat tetap berjaga-jaga dan hidup takut akan Tuhan, dan juga tetap gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa, setiap pokok doa kita. Biarlah kita semua tetap berserah kepada Tuhan, dan kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami mau mengucap syukur Bapa kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami dan boleh menuntun kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu, dan juga boleh memperingati kami bahwa kami harus hidup takut akan Engkau, dan kami harus hidup pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan juga kami juga harus tetap berjaga-jaga di dalam doa, waspada dan berjaga-jaga di dalam doa, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan juga setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih untuk hari ini, penyertaan Tuhan Bapa sepanjang hari ini. Kami mau serahkan Bapa para ibu, all the mothers Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati all the mothers Bapa. Hari ini adalah hari ibu, Mother's Day today. Biarlah Tuhan yang terus Bapa menyertai every woman, every mothers Bapa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai dan melindungi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pergumulan kami, beban kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong. Serahkan juga Bapa untuk situasi yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memegang kendali, dan Tuhan yang masih in control, dan Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami hanya serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah Tuhan jamah seluruh tubuh kami dan pulihkan dan sembuhkan Bapa. Anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah tangan Tuhan menyertai. Serahkan Missions and Prayer House. Tangan Tuhan menyertai Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, thank you Jesus, haleluya. Thank you Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever
Forever we will praise your name, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will always praise your name. We will always praise you, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all.